Ya, kita masuk ke bagian sistem intestinal. Ya, kita sudah belajar sistem limpatik yang bagian dari eliminatif sistem, sudah mempelajari sistem imun, lalu kita sudah mempelajari urinary system, bagian dari imun system dan bagian dari eliminatif system. Kita sekarang mempelajari intestinal system. Nanti bagian respiratory system ini dipelajari di kelas khusus sistem pernapasan karena ya tema ini juga cukup besar. Jadi ya bukan di dalam bagian eliminatif system tapi cukup menjadi pengetahuan kita bahwa respiratory system itu bagian dari eliminatif system. Nah, sekarang kita akan belajar tentang intestinal system. Nah, bentar ya, slide-nya adalah ini. Sistem kolon. Nah, sistem kolon ini tidak masuk dalam sistem pencernaan karena sistem pencernaan itu selesai di ileum, usus kecil gitu ya. Usus kecil lalu organ-organ yang bersama-sama bertugas di dalam sistem pencernaan itu selain mulut dan kelenjar ludah, esofagus, lambung, lalu usus kecil maksudnya ya yang terdiri dari duodenum, jejunum dan ileum, lalu ada pankreas, lalu ada organ liver, ada gallbladder, dan ada ya pankreas ya, kantung empedu gitu ya, gallbladder itu. Nah, itu di sistem pencernaan. Tetapi di dalam sistem eliminatif ini, sistem pembuangan ini, nah salah satunya sistem kolon. Kolon itu usus besar. Nah, di gambar ini kita ada dua gambar. Yang pertama itu healthy colon gitu ya. Itu yang bentuknya kotak, lalu kotak itu berongga-rongga, lalu diameternya itu ukurannya lebih besar. Nah, sedangkan yang seperti benang kusut itu tuh usus kecil gitu ya. Usus kecil kita itu lebih panjang dari usus besar. Nah, kolon itu, usus besar itu terdiri dari cecum. Cecum itu yang sambungan dari ujung usus kecil ke usus besar. Itu ada sambungannya, ada katupnya gitu ya. Seperti ada satu pintu dari usus kecil yang dari ujung ileum ke dari ujung ke usus besar. Itu ada kamar, ada bilik, ada lorong lah ya untuk masuk gitu kan. Nah, dari cecum ini naik nanti ke atas itu disebut ascending colon. Jadi cecum itu ususnya usus besar yang kecil gitu, kayak duodenum juga kan kecil, ileum itu jejunum baru panjang, tapi duodenum juga ya nggak sependek cecum. Nah, duodenum itu ya 6 sampai 8 inch masih ada ya. Nah, ini cecum itu ya kayak pendek lah gitu ya. Lalu nanti setelah itu ascending kolon, itu yang kolonnya menaik ke arah uh, ke arah hati, ke arah liver gitu ya, menaik ke atas. Lalu setelah itu nanti dia itu ke arah perut sejajaran dengan pankreas. Nah, itu namanya transverse, yang horizontal itu namanya transverse gitu, usus transverse. Nah, lalu nanti setelah itu menuki ke bawah, itu namanya nanti turun lagi ke bawah, itu seperti descending. Jadi seperti ini ya, ada yang seperti ini naik, ini naik, lalu nanti begini, lalu nanti begini. Nah, seperti itu. Lalu descending itu menurun, lalu nanti ada namanya sigmoid. Sigmoid itu yang agak membelok ke arah rektum. Nah, jadi belokannya itu ke arah rektum yang seperti seperti itu ya, ke arah rektum, baru nanti terakhir rektum gitu. Nah, rektum ini ya di bagian dari kolon juga ya, usus besar gitu. Nah, jadi panjangnya usus besar ini, si kolon ini itu sekitar 5 sampai 6 feet. Kalau 1 feet itu sekitar 30 cm, berarti kalau 6 feet itu 1,8 meter ya.
nggak nyampe 2 meter, 1,28 meter panjangnya gitu ya. Dari atas mendatar horizontal lalu ke bawah, lalu membelok ke bawah lagi gitu ya. Nah, itu usus besar. Lalu usus besar ini dia itu menyerap air. Menyerap air, lalu menyerap mineral, lalu vitamin gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah vitamin yang toksik gitu ya, dia serap tuh. Mineral toksik dia serap karena ya si kolon ini kan bagian dari pembuangan sistem eliminatif gitu. Jadi vitamin yang tidak dipakai, yang sintetik, yang kimiawi, mineral yang sintetik, yang kimiawi, yang tidak dibutuhkan atau yang berlebihan, itu akan diserap oleh sel kolon. Air juga demikian akan diserap oleh sel kolon untuk dibuang gitu kan. Nah, ini menyerapnya ini untuk bukan digunakan, tidak, karena tidak ada lagi pencernaan yang terjadi di kolon ini gitu. Pencernaan udah selesai, tinggal itu diedarkan, diutilisasi. Nah, ini sekarang bagian dari sistem eliminasi. Kalau kita ingat 4 proses dasar tubuh itu, pertama adalah pencacahan atau pencernaan, kedua adalah absorpsi. Absorpsi itu dilakukan oleh usus kecil, ketiga adalah utilisasi, keempat adalah eliminasi. Eliminasi ini pembuangan. Nah, ini dilakukan oleh usus besar gitu. Jadi tidak ada lagi pencernaan yang dilakukan. Nah, oleh karena tidak ada lagi pencernaan, maka di usus besar ini, di kolon itu nggak ada lagi enzim. Enzim-enzim pencernaan itu nggak ada di sini karena ya pencernaan sudah selesai di usus kecil. Bekerja sama dengan pankreas, liver, baru kantong empedu gitu ya, itu bekerja sama dengan situ. Jadi tidak ada lagi enzim di dalam usus besar ini gitu. Nah, di sini di usus besar ini membuang lendir atau mukus yang datang dari sistem limpatik gitu. Jadi sistem limpatik itu kan ada di seluruh tubuh tuh, cairannya, pembuluhnya gitu kan. Lalu ya akan dibuang ke, ada yang dibuang ke ginjal karena itu bagian sistem eliminatif gitu kan. Ada dibuang ke paru-paru, ada yang dibuang ke kolon, ke usus gitu. Nah, jadi mukus ini datang tuh dari sistem limpatik. Dari sistem limpatik datang lalu untuk dibuang sama si kolon ini kan. Nah, di sini si kolon itu memiliki kelenjar di submukosanya, di bagian mukosanya itu, permukaannya yang dalam itu untuk eliminasi yang proper gitu. Jadi ada kelenjar di situ supaya ya pembuangan itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, kalau tidak ada kelenjar, maka pembuangan itu tidak proper gitu, akan menjadi sulit gitu. Nah, ini bagian kolon. Lalu yang hal penting lagi yang kita perlu perhatikan adalah kolon itu memiliki relasi yang bersifat elektrikal, yang bersifat listrik gitu ya, yang mempunyai daya yang besar ke semua organ-organ dalam yang utama, organ mayor, dan juga tisu atau ya jaringan-jaringan hampir di seluruh tubuh kita. Jadi ada relasi elektrik gitu. Jadi makanya orang kalau mau termasuk dengan otak ya, dengan kepala gitu, dengan otak kita gitu, ada relasi elektrik. Makanya orang kalau bilang oh mau memperbaiki daya ingatnya, memorinya atau otaknya gitu ya, syarafnya gitu, maka ya bersihin kolonnya gitu karena ada relasi elektrik, ada kaitannya gitu untuk otak dengan usus besar gitu, ada relasinya gitu. Jadi kalau usus besarnya kotor, maka ya yang terjadi di otak juga bisa digambarkan seperti apa gitu ya, tidak berfungsi atau ya tidak bekerja dengan baik gitu karena ada relasi elektrikal gitu yang tinggi antara kolon dengan semua organ-organ utama termasuk juga organ kepala otak gitu. Makanya relasi antara kesehatan otak sama kesehatan usus besar itu ada kaitannya. Nah, sekarang saya menunjukkan ada gambar yang di bawah ini itu unhealthy colon gitu ya. Unhealthy colon itu sangat, ini belum seberapa ya, ada itu kayak ususnya itu udah pipih gitu, kayak sedotan yang udah dipencet lalu udah hilang elastisitasnya gitu. Nah, harusnya kan
kolon yang sehat itu seperti itu tuh, berongga gitu ya, berongga. Lalu warnanya ya seperti itu, warna segar gitu ya, kemerah-merahan gitu ya, pinky kemerahan gitu. Nah, tapi kalau kolon yang sudah toksik, yang sudah rusak, itu warnanya bisa coklat gelap dan bisa hitam. Wah, ini kalau sudah seperti ini ya, bermasalah pada bagian otak, pada bagian-bagian yang lain gitu. Kenapa? Karena ya sistem pembuangan itu tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, bayangin ya, itu terjadi seperti ini ya, menyebabkan konstipasi lah, berat badan yang berlebih lah, obesitas, membuat ya pertumbuhan susah lah, lalu membuat ada gas, ada ekses bloating gitu ya, yang berlebihan gitu ya, panas gitu pada bagian dalam tubuh, pada usus gitu, panas, gas gitu. Nah, itu karena apa? Usus besarnya itu udah terlalu toksik gitu. Dia kan memang membuat tempat pembuangan gitu ya. Tapi ekses-ekses yang dibuangnya itu dia udah overload gitu. Sedangkan ya kolon itu harusnya sehat, daya elastisitasnya itu berkurang gitu. Berkurang, akhirnya apa? Dia makin lama makin bentuknya itu bisa berubah gitu. Bentuknya bisa berubah, ada yang panjang, udah hilang hilang rongganya gitu ya, udah kayak sedotan yang udah nggak berongga lagi gitu ya. Kalau udah nggak berongga lagi kan sedotan itu nggak bisa mengalirkan aliran air gitu kan, nggak bisa menjadi tempat untuk berjalannya cairan gitu. Kenapa? Udah itu gitu kan, udah pipih gitu, udah baru uh, ya macet akhirnya gitu. Makanya banyak masalah-masalah terjadi di kolon itu karena gaya hidup kita gitu. Nah, nanti akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan ulcer pada kolon, lalu nanti ada megakolon gitu kan, karsinoma pada kolon gitu, seperti itu. Dan itu orang yang sudah sampai kolonnya bermasalah seperti ini ya akan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya yang cukup berbahaya gitu. Jangan sampai kolon kita ya Bapak Ibu bentuknya seperti ini gitu. Kita nggak tahu gitu kolon kita seperti apa bentuknya, tapi kita bisa membayangkan ya kalau gaya hidup kita itu sangat toksin, lifestyle kita sangat toksin, baru kita selama ini memproses yang toksin, yang kimiawi gitu ya, makanan-makanan yang diproses, produk kimia gitu ya, produk susu gitu kan, dari produk gitu. Itu bertahun-tahun gitu ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan gambaran mungkin usus kita itu sudah seperti ini gitu, bahkan lebih parah lagi gitu. Nah, ada yang transversnya itu transvers kolon karena salah satu hal malah ke bawah lagi dia. Itu kan dia di atas gitu kan. Transvers kolon yang mendatar itu kan di atas. Karena kita mengalami sesuatu apa gitu ya, karena kolon itu hilang daya elastisitasnya jadi dia ke bawah gitu. Nah, kalau ke bawah kan susah. Jadi alirannya seperti apa? Karena ya usus itu kan geraknya itu satu, dua, tiga gitu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Seperti kayak gitu kan geraknya setiap hari tuh kayak gitu secara alami gitu. Tapi kalau bagian yang ininya ada di bawah bingung. Satu, padahal ini kan ke atas nih geraknya. Terus dia ke bawah. Ya macet kan, nggak teralirkan dengan baik jadinya gitu. Nah, itu masalah gitu. Nah, itu agak susah untuk memulihkannya gitu karena dia udah jatuh ke bawah, gayanya itu tidak bisa lagi menahan yang di atas gitu. Untuk memulihkannya itu cukup waktu yang cukup lama, bukan nggak bisa ya, mungkin tahunan, 5 tahun, 7 tahun gitu. Kenapa? Karena sudah sampai di posisi seperti itu. Untuk bisa sampai di seperti itu kan dia udah bertahun-tahun nggak sehat, cara hidupnya udah puluhan tahun gitu. Nah, tapi ketika kita ada di dalam posisi yang di bawah itu, masih ada harapan nggak untuk mengembalikan kolon kita seperti gambar di atas? Masih gitu. Dengan cara meregenerasi sel gitu. Karena nanti sel-sel yang toksik ini yang udah warna hitam gitu ya, abu-abu, coklat gitu ya, itu nanti lama-lama kan diregenerasi, lama-lama mendapatkan nutrisi. Nah, yang mati ini akan dibuang nanti muncul regenerasi sel. Yang mati tadi akan dibuang, akan ditelan, akan dihancurkan, akan dilumpuhkan, lalu dihasilkan sel-sel baru gitu. Itu bisa, tapi ya nggak sebulan Bapak Ibu.
nggak sebulan, nggak 2 bulan, itu tahunan mengerjakannya gitu. Karena ya udah sampai separah itu gitu. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa membalikan sistem yang sudah rusak tadi ya, masih. Nah, itu perlu komitmen yang besar untuk melakukan regenerasi sel, karena kolon itu juga adalah sel. Komitmen yang besar untuk melakukan detoksifikasi gitu. Dan lalu berhenti untuk mengkonsumsi yang sifatnya toksik, kimiawi, obat-obatan, suplemen, itu makin memperburuk ginjal, memperburuk usus. Karena apa? Usus itu menyerap menyerap vitamin sintetik, menyerap mineral sintetik gitu untuk dibuang gitu. Nah, jadi ini ya yang harus kita perhatikan, bagaimana kita ketika mau otak kita berfungsi dengan benar, dengan baik, maka kita harus memperhatikan kesehatan kolon kita, kesehatan usus besar kita, karena ada relasi elektrikal antara otak dengan usus besar. Cukup untuk pembelajaran kita. Semoga pembelajaran ini membuka pemikiran kita, membuka wawasan kita, dan memberikan kita perhatian untuk merubah cara hidup kita yang toksik sekali. Gitu ya. Sayangin usus Anda, sayangin otak Anda.